Oke, baik saudara-saudara, kembali lagi bersama saya di Oloan King Channel. Salam sejahtera buat kita semuanya. Apa kabar nih dengan kalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan berada di lindungan yang maha kuasa. Di video kali ini, saudara-saudara, di sini kita dapat menyaksikan pernyataan dari Mbak Novi Bule ya. Langsung saja seperti apa pernyataannya, langsung saja kita saksikan. Dulu waktu PDI Perjuangan ngusung Mulyono maju wali kota Solo, apa tidak dicek dulu apakah dia punya ijazah asli? Udah banyak ya pertanyaan-pertanyaan yang kurang lebih seperti ini. Bahkan banyak pula yang menyalahkan PDI Perjuangan karena sebagai partai pengusungnya si Mulyono dari mulai wali kota, gubernur hingga presiden 2 periode. Jadi karena udah banyak pertanyaan dan juga menyalahkan PDI Perjuangan, gua mau mencoba menjelaskan. Perlu kalian ketahui bahwa salah satu syarat untuk menjadi wali kota, untuk menjadi gubernur, presiden, bahkan calon legislatif, yang diserahkan itu hanyalah sebuah selembar fotokopi ijazah yang sudah dilegalisir. Sekali lagi ya, syaratnya adalah menyerahkan fotokopi ijazah yang sudah dilegalisir. Yang artinya PDI Perjuangan selama itu tidak pernah meminta kepada Mulyono ijazah aslinya. Karena sesuai aturan dari KPU, sesuai dengan undang-undang, bahwa syaratnya itu hanya menyerahkan fotokopi ijazah terakhir yang sudah dilegalisir. Masalah asli atau tidaknya ijazahnya si Mulyono, PDI Perjuangan juga tidak tahu. Jika nanti hasil akhir mengatakan ijazah Mulyono ternyata palsu, yang artinya PDI Perjuangan pun tertipu oleh si Mulyono. Itu aja. Jadi gue rasa stop ya kalian yang menyalahkan PDI Perjuangan. Jadi sebelum berkomentar, sebelum menghujat PDI Perjuangan, kalian cari dulu dong data-datanya. Apa sih syarat-syarat untuk menjadi gubernur, wali kota, presiden, anggota legislatif atau apapun itu. Jadi biar kalian tahu, tidak ada tuh memperlihatkan ijazah asli, tidak ada. Hanya sebuah fotokopi yang sudah dilegalisir. Lalu ada lagi pertanyaan, kok bisa fotokopiannya dilegalisir? Itu hal mudah kawan-kawan ya. Apa sih yang gak bisa dilakukan di Indonesia? Memutarbalikan hukum aja hal yang mudah di Indonesia. Mengubah satu undang-undang aja hanya demi seorang anak dengan mudah dilakukan di Indonesia. Apalagi hanya sekedar legalisir sebuah ijazah. Sampai sini paham dong ya? Oke, itulah dia saudara-saudara pernyataan dari Mbak Novi Bule. Kita sudah mendengarkannya. Bagaimana nih menurut tanggapan kalian? Silahkan tinggalkan di kolom komentar ya. Sebentar, jangan skip dulu. Di sini kita kembali membahas tentang gimana Prabowo mengatakan, saudara-saudara, ada profesor yang menyebut Koperasi Merah Putih tak berguna. Presiden Prabowo Subianto mengatakan ada profesor yang menganggap program Koperasi Merah Putih tidak berguna. Dan Prabowo tidak menyebut siapa profesor itu, dia hanya mengatakan menghargai pendapat profesor tersebut. Namun Prabowo menekankan ya saudara-saudara, tujuan Koperasi Merah Putih membantu meningkatkan ekonomi masyarakat desa. Kami menghormati pendapat dia. Nanti dia akan terbuka matanya dan mudah-mudahan hatinya juga terbuka. Dan mudah-mudahan hatinya juga terbuka, kata Prabowo itu saat memberikan sambutan program Gerakan Indonesia Menanam di Banyuasin, Sumatera Selatan, Rabu 23 April 2025. Prabowo juga menjelaskan pemerintah ingin membentuk 7 hingga 80 ribu koperasi di desa. Setiap koperasi akan dibangun gudang dan kamar pendingin untuk menyimpan hasil produksi masyarakat desa. Sekarang tiap desa akan punya gudang, tapi tiap desa akan punya kamar pendingin. Hasil apapun akan aman sampai dia mampu menjual, kata Pak Prabowo ya. Selain itu, Prabowo juga mengatakan setiap koperasi akan diberi 1 atau 2 truk untuk bertujuan pemberian truk supaya hasil produksi desa bisa langsung dijual dengan mudah. Dari semua itu, Prabowo juga mengatakan Koperasi Merah Putih bisa berguna. Dia pun berharap profesor itu akan terbuka hatinya melihat
manfaat program tersebut. Saya khawatir dari mana pribadi-pribadi semacam itu, tapi nggak apa-apa, kita demokrasi, tegas Pak Presiden Prabowo lagi. Dan Sekretaris Kementerian Koperasi yaitu Ahmad Zabadi ya, sebelumnya itu kan memperkirakan akan ada sekitar 400.000 tenaga yang dibutuhkan untuk mengurus 80.000 koperasi desa Merah Putih. Dari estimasi 80.000 koperasi yang akan dibentuk, diperkirakan akan ada sekitar 400.000 orang pengurus, kata Ahmad dalam keterangan tertulis pada Kamis 17 April 2025. Lalu, estimasi pengelolaan koperasi di seluruh daerah adalah 1,2 juta orang. Ahmad mengatakan setiap pengurus koperasi akan memiliki minimal 5 pengurus. Nantinya Kementerian Koperasi akan memberikan pelatihan kepada para pengurus dan pengelola koperasi. Para pengurus dan pengelola koperasi Desa Merah Putih, kata Ahmad, akan menangani berbagai unit usaha koperasi. Ia mengatakan terdapat 6 jenis gerai usaha yang akan dikelola koperasi Desa Merah Putih, yakni sembako, apotek, klinik, cold stroke atau gudang, simpan pinjam, dan kantor koperasi. Iya, dibutuhkan tenaga kerja yang kompeten dan siap untuk dikelola secara profesional. Hingga saat ini, Kementerian Koperasi belum menetapkan kebutuhan pembiayaan maupun sumber pendanaan untuk program koperasi Desa Merah Putih. Ahmad mengatakan kementerian di bawah pimpinan Budi Ari Setiadi itu masih melakukan penjajakan skema pendanaan bersama kementerian atau lembaga dan pemangku kepentingan terkait, saudara-saudara. Iya, baik, sampai di sini dulu saudara-saudara berita terkini yang bisa aku sampaikan, di mana kita juga sudah mendengarkan pernyataan dari Mbak Novi Bule ya. Seperti apa tanggapan kalian? Silahkan tinggalkan di kolom komentar. Dan juga kita sudah membahas tentang di mana Prabowo mengatakan ada profesor sebut koperasi Merah Putih tak berguna. Iya, dan terima kasih juga pastinya buat saudara-saudara yang sudah menonton, yang sudah support aku. Terima kasih. Jangan lupa di like, berikan komentar kalian di bawah, dan please share video ini dan subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih.